Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Brian Gazi Hidayat dari kelas 11 PPLG 6 absen 11. Pada video kali ini saya akan membuat tutorial cara membuat kalkulator menggunakan bahasa C# di aplikasi Visual Studio dengan menggunakan Windows Form App. Oke, tanpa berlama-lama langsung aja kita ke video tutorialnya. Oke, jika kita sudah memasuki Visual Studio, tampilannya akan seperti ini. Sebelumnya saya menggunakan Visual Studio 2022. Jika sudah, langsung aja kita klik Create a new project. Setelah itu pada tampilan seperti ini kita mencari saja pada bagian atas Windows Form App. Lalu kita klik. Setelah sudah klik, kita pada bagian ini kita memilih bahasa C#. Lanjut kita next. Nah, pada bagian project name saya akan menggantinya dengan kalkulator UTS PBT. Nah, dan di bawahnya itu ada location. Kalian bisa menaruh file ini di mana saja, bebas, dengan cara kalian browse di sini bisa. Oke, langsung saja karena saya sudah menaruh lokasinya. Lanjut aja next. Setelah itu kita klik create. Jadi di sini kita menunggu dulu karena lumayan menunggunya. Nah, udah. Jadi di sini ada form. Pada tampilan form ini ada tulisan form 1. Kita bisa mengganti namanya pada bagian sini, yaitu text form 1. Kita ganti menjadi kalkulator. Lalu enter. Setelah sudah, karena kita akan membuat kalkulator, jadi kita membutuhkan yang namanya text box. Kita cari aja di sini text box. Nah, lalu kita geser, taruh. Untuk mengatur ukuran agar lebih gampang, kita multiline. Lalu kita bebas ukurannya seperti gimana. Saya segini saja cukup. Nah, setelah itu kita tambahkan text box satu lagi. Nah, pada bagian sini kita tambahkan text box. Pada bagian sini setelah udah, kita tambahkan lagi satu, yaitu button. Kita membutuhkan banyak button nih karena kita akan membuat kalkulator. Nah, di sini kita bisa mengatur size-nya. Kita akan mengatur 90. Aturnya dengan, jika sudah, kita bisa CTRL-C lalu CTRL-V untuk mengcopy paste. Nah, di sini kita akan menatanya. Saya percepat untuk mengurangi durasi video. Oke, ini buttonnya ke 16 terakhir. Kita buat seperti ini. Oke. Jika sudah, lalu kita akan menamai semua. Di sini ada button, ada textbooknya, kita akan namai agar kita tidak lupa. Agar lebih mudah menamainya. Cara menamainya seperti apa? Jadi untuk tulisan button ini kita bisa ganti menjadi angka 1 saja. 1, nah akan berubah seperti ini. Lalu kita ganti pada name. Lalu kita ganti menjadi button 1. Jika sudah, kita enter. Lanjut ke berikutnya. Percepat part 2. Sesuaikan dengan angka. Kita namain dulu semuanya.
4, 5, itu 46. Dan ini harus satu-satu karena tidak bisa langsung secara instan. Jadi pada poin ini kita menamai dari pattern kali. Nah, di sini kita mengganti dengan angka X karena kalian. Dan di sini kita belum menamai pattern 0, jadi kita menamai 0. Nah, gantinya dengan pattern 0 namain. Jadi langsung kita ke pattern plus. Pattern tambah. Kita tulis saja pattern tambah. Kita pakai angka tambah. Sudah, yang bagian ini yang besar, kita akan menamai. Jadi sama dengan menggunakan pattern hasil. Namanya pattern hasil. Saya tanda. Lanjut sisa dikit lagi, yaitu kita menamainya dengan pattern bagi. Pattern bagi yaitu tandanya seperti ini. Yang seperti ini. Lalu yang telah ada lagi yaitu pengurangan. Kita namanya jadi pattern kurang. Kurangan. Oke, sudah. Oke, yang terakhir yaitu pattern clear. Jadi kita namanya dengan C saja. Oke, C. Nah, kita ganti menjadi pattern clear. Oke, setelah patternnya sudah, jangan lupa kita menamai text boxnya. Text box 1 kita yang besar tadi kita menamainya menjadi text display 1. Oke, jika sudah di bagian pada bagian teks kita tambah K0. Lalu teks alignnya kita ubah menjadi right. Lalu enter. Jadi untuk ukurannya kita bisa ubah menjadi 20 agar tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil. Oke, lalu di text box kedua yaitu yang kecil ini kita menamainya juga sama, text display 2. Sesudah yang bagian teks ini kita biarin saja, setelah itu enter. Jadi jika sudah kita sudah selesai menamainya, lanjut kita double klik di pada button yang pertama. Kita ketik sebelum kita mengedit button pertama, kita pada bagian sini kita tambahkan dulu bilangan ya, variabel, yaitu variabel ketik aja desimal kita namanya apa? bilangan 1, lalu desimal bilangan 2 udah. Lalu yang ketiga yaitu int opr ya, operator. Lalu yang terakhir yaitu boolean opr sehasil. Nah, jika sudah seperti ini, sebentar, maaf, kita ganti ini bilangannya jadi oke, kita ganti sini menjadi bilangan 1 dan bilangan 2 agar lebih simpel aja. Oke, tadi kan sudah mengklik button pertama yaitu button 1. Lalu kita masukkan if. Kita menggunakan if else. Lalu kita tulis if dulu. Lalu dalam kurung kita masukkan tadi yang pertama yaitu text boxnya yang
pertama, yaitu namanya text box display text display 1, lalu titik text. Oke, ya sudah, kita sama dengan 2 kali, lalu kita 0. Jika sudah, kita enter, lalu kita kasih tanda seperti ini. Kita ketik lagi text display 1, klik text, lalu sama dengan titik 2 yaitu 0. Oke, habis itu langsung kita ke else nya yaitu kita enter. Nah, else kita tulis text display 1 lagi, ya ini sudah text display 1 text. Oke, nah 1 kita tunggu isinya 1 ya. Sorry, ini kurang tanda plus ya sini. Oke, jika sudah, kita lanjut ke button yang kedua. Nah, pada button yang kedua kita sama saja, tinggal kita copy paste yang seperti ini. Nah, kita copy paste, lalu kita gantinya pada bagian yang text display 1 aja, teks bisa 6. Ini yang di if nya ganti 1 2. Sorry, sebentar. Ya, kita ganti. Sorry, ini yang tadi button 1 salah ya. Jadi kita ganti aja sesuai buttonnya. Ini button yang keberapa? Nah, button kita 2, lalu kita lanjut ke yang ketiga, button 3, ganti lagi. Part 3. Lanjut yang ke 9. Oke. Jadi jika sudah 9 nomor itu, jika sudah sampai button 9 selesai, lanjut kita klik ke button 0, double klik. Nah, pada button 0 ini kita menggunakan masukkan lagi if lalu kita ketik text box yang pertama, yaitu bernama text display 1 titik text. Oke, setelah itu kita tanda untung, lalu ini sama dengan si angka 0, lalu habis itu enter, kita kasih. Jika sudah, kita ketik lagi di dalamnya text display 1 text, lalu kita tambah sama dengan petik 2 0, situ titik koma. Oke, jika sudah button 0, lanjut kita ke button clear. Nah, pada button clear kita membuat bilangannya dirubah menjadi 0 ketika kita mengeklik clear, button clearnya. Jadi langsung aja kita masukkan text display yang pertama, karena posisinya text display lalu sama dengan 0, lalu titik koma. Setelah itu lagi kita masukkan bilangan 1 sama dengan
0. Jadi seperti ini, salah, mohon maaf, tidak pakai titik koma dan 0. Lalu lanjut yang ke bilangan 2 juga sama saja, 0. Lalu kita ketik lagi text display, tapi bukan yang pertama, text display 2, lalu text set, lalu titik koma. Nah, ini dikosongkan saja ya, tidak usah diisi titik petik 2-nya, mohon maaf, petik 2-nya tidak usah diisi. Jika button clear sudah, selanjutnya kita masuk ke operasi aritmatika. Operasi aritmatika yang pertama yaitu kita double klik di bagian kali. Nah, pada bagian kali, jadi pada bilangan pertama kita rubah menjadi bilangan desimal terlebih dahulu. Yang pertama kita ketik aja bilangan pertama, lalu kita ubah menjadi bilangan desimal kan, convert bilangan 1 convert to desimal. Sorry, salah, ini ada kesalahan. Bilangan 1 convert, convert lalu to desimal. Nah, lalu kita klik display. Nah, seperti ini. Jika sudah seperti ini, kita lanjut ke text display 2 titik text. Oke, lanjut. Karena ini perkalian, jadi kita isinya kali seperti ini. Nah, yang text display 1 juga, karena kenapa yang sebentar, maaf, text display 1 juga kenapa pada yang text display 1 kosong, karena nanti angka kalinya akan muncul pada text display 2 yang kecil tadi itu. Jadi pada text display 1 tidak muncul angka bilangan X nya. Lanjut kita OPR sama dengan 1. Lanjut kita ke OPR hasil true. Oke. Jika sudah, kita lanjut ke button yang bagi. Pada button bagi sama aja seperti tadi, cuma pada bagian OPR-nya kita ganti menjadi 2. Kita copy paste saja agar mempercepat. Pada bagian OPR ini kita ganti menjadi 2, lalu pada text display 2-nya kita ganti menjadi bagi. Nah, seperti ini. Jadi sama saja. Lanjut kita ke bilangan kurang. Nah, pada bilangan kurang juga sama saja, kita sudah copy paste. Yang perlu diganti hanya di bagian variabel OPR. Sama saja seperti tadi. Lanjut ke penjumlahan. Kita ganti ke 4. Ini kita ganti ke plus. Oke. Setelah sudah, kita lanjut ke codingan pada button hasil, yaitu button yang paling besar sendiri. Nah, pada button hasil kita ketik
Jika sudah, kita menggunakan if else. If dalam kurung hasil maaf, salah ini, hasil ini kenapa ya, oh ya, OPR hasil, OPR hasil true. Nah, kita enter, lalu kita masukkan ini, lalu enggak. Setelah itu kita menggunakan switch. Saya menggunakan switch untuk membedakan perkalian, pembagian, pengurangan, dan penjumlahan. Kita menggunakan switch. Nah, switch. Lalu dalam kurung OPR. Nah, ya sudah, kita seperti ini. Nah, kita ketik aja case 1 yang pertama, yaitu tadi case pertama, kita ketik text display 1 text. Nah, sudah, lalu kita convert lagi ke bilangan desimal. Convert to string. Dalam kolom bilangan 1, karena dalam pemrograman perkalian itu kita menggunakan tanda bintang. Bahasa pemrograman juga perkalian itu ditandai dengan tanda bintang. Bilangan 2. Lalu juga kita ketik, lalu kita ketik break. Nah, jika sudah, kita lanjut ke case kedua, yaitu sama saja seperti tadi, text display pertama, convert sebentar, convert to string bilangan 1. Karena ini pembagian, jadi kita menggunakan tanda ini, bilangan 2. Oke, lanjut, kita tulis lagi break. Lanjut ke case ketiga. Seperti tadi, text display 1, text convert to string, lalu kita masukkan bilangan pertama dan bilangan kedua. Lalu kita titik koma, jadi break, titik koma. Lanjut ke case keempat, yang terakhir yaitu penjumlahan. Text display 1, text convert to string bilangan 1, penjumlahan yaitu tambah, ya salah, mohon maaf, ini juga salah ya, mohon maaf. Jadi bilangan 1 dikurangi bilangan 2, bilangan 3. Oke, maaf, salah, break, lalu jadi koma. Nah, jika sudah, kita bisa mengeceknya. Bentar, kita ada yang kurang, yaitu yang bagian terakhir, yaitu di bagian sini kita tulis OPR hasil sama dengan false. Nah, oke. Nah,
Jika sudah seperti ini, kita sudah selesai menamai buttonnya. Sudah selesai menamai buttonnya, sudah selesai. Oke, jadi lupa saya ketinggalan satu. Jadi pada textbox yang kedua ini yang kita beri nama text display 2, kita bisa ganti ini agar tidak terlihat jadi none. Nah, seperti ini. Jadi langsung aja kita coba tes apakah jalan. Nah, kita tes, yaitu kita coba 1 ditambah, ya ini 1 sama dengan, oh mohon maaf ini belum keluar ya, jadi kita ulang. Nah, kalau clear sudah berjalan. Mohon maaf, ini ada yang salah ini, sebentar. Oh iya, saya ada kelupaan satu, makanya tidak berjalan, yaitu di bagian sini kita tulis bilangan 2. Jadi tadi lupa convert to decimal. Nah, kita ini text display itu displaynya salah, display 1. Nah, oke. Nah, ini sudah berjalan, semoga aja bisa. Ketinggalan tadi, mohon maaf ya teman-teman. Jadi coba kita 1 ditambah 1 sama dengan 2. Oke, hasilnya sudah terlihat, bisa yang penjumlahan. Lanjut kita clear, lanjut kita nyoba yang perkalian. 2 dikali 2 sama dengan 4. Oke, lanjut kita coba yang pembagian. 8 dibagi 4 sama dengan 2. Oke, lanjut kita yang pengurangan. 4 dikurangi 2 sama dengan 2. Oke, jadi tidak ada yang error pada button, masih bisa. Oke, jadi kalkulatornya seperti ini. Jadi pada bagian ini kalian juga, saya lupa ketinggalan sesuatu, jadi kalian bisa mengubah background colornya ini yang warna putih menjadi berwarna. Kalian bisa mencari di bagian sini, terserah, ada warna merah, ada warna biru. Lah, saya suka warna biru. Jadi seperti ini. Maaf, ini kurang. Nah, jadi seperti ini desain kalkulator saya. Oke, selesai sudah kita membuat program kalkulator dengan Windows Form App. Semoga dapat membantu teman-teman yang mengalami kesulitan dalam membuat program kalkulator. Sudah cukup sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah kata atau kekurangannya. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.